Shalom teman-teman teens. Boleh sama-sama kita mau sambut Tuhan hari ini. Kita mau berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Hari ini kita mau sama-sama untuk memuji nama Tuhan. Sebelumnya marilah kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hari ini Tuhan. Kembali Tuhan Yesus kami boleh beribadah. Meskipun di tempat yang berbeda Tuhan, kami mau tahu Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami Tuhan. Hadirat-Mu hadir Tuhan di setiap hati kami Tuhan Yesus. Engkau yang mempersatukan setiap kami Tuhan Yesus. Bapa yang baik, sebentar Tuhan, kami mau memuji dan menyembah-Mu Tuhan Yesus. Perlayakan hidup kami Tuhan, perlayakan hati kami Tuhan Yesus. Kami mau menyenangkan Engkau Tuhan Yesus dengan seluruh hati kami Tuhan, hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah Tuhan, doa kami Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus kami mau siap untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Sama-sama kita mau ucapkan syukur kita untuk Tuhan, sebab Dia Allah yang baik untuk kita. Bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berindu padanya. Kan bersorak-sorai, kan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berindu padanya. Kau bersorak-sorai, kau bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, sama-sama kita tepuk tangan untuk Tuhan kita, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya.
Bersyukurlah. Haleluya, berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Marilah sama-sama kita mau siapkan hati kita. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sebab Engkau sangat baik Tuhan Yesus untuk kehidupan kami Tuhan. Rancangan-Mu sempurna Tuhan Yesus atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tahu Tuhan Yesus Engkau setia untuk kami Tuhan. Di setiap apapun Tuhan Yesus yang kami lalui Tuhan. Setiap perkara apapun Tuhan Yesus Engkau selalu bersama kami Tuhan. Ubah hati kami Yesus. Kami mau jadi Tuhan seperti yang Engkau mau Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Takkan meninggalkan
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Aku mau jadi seperti-Mu Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati hati kami, berkati telinga kami, berkati mata kami. Agar semua yang disampaikan oleh pembicaramu ini sampai menyentuh hati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom, halo teman-teman teens. Mungkin ada yang baru tahu ya, siapa sih ini? Udah hitam, gede, langsung ada di sini. Ada yang belum kenal ya? Perkenalkan, nama saya Kak Yavo. Saya biasa di youth. Kalau teman-teman teens besok mau ke youth, Kak Yavo sangat senang sekali untuk menerima. Kita sampai ketemu di youth. Teman-teman, Kak Yavo sekarang mau membahas tentang temanya adalah to be alone with you, atau bahasa Indonesianya lebih dekat denganmu. Bahasa Jermannya soyo cerah karo kowe. Berbicara dengan kedekatan teman-teman, apa sih yang dibutuhkan untuk kita bisa dekat, betul nggak? Dekat di sini mungkin kita akan membahas tentang dekat dengan Tuhan. Dekat, kalau ada orang bilang, kalau kamu pengen dekat, ya kamu harus sering ketemu. Tetapi kalau saya pikir-pikir, untuk menjadi dekat, sering ketemu tidak cukup teman-teman. Saya sering ketemu teman-teman sekolah saya, tetapi saya nggak dekat dengan mereka. Betul nggak? Saya sering ketemu dengan orang-orang kampung saya, tetapi saya nggak dekat. Ada orang bilang, kalau untuk bisa dekat itu kita harus kenal dulu. Tetapi kenal saja tidak cukup teman-teman. Saya kenal banyak orang, tetapi saya tidak dekat dengan dia. Terus apa Kak Yavo yang membuat kita bisa dekat? Apalagi dekat dengan Tuhan. Kita akan baca bersama-sama yuk di dalam Matius 22 ayat 37. Matius 22 ayat 37. Kak Yavo akan bacakan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Untuk bisa dekat itu harus ada dulu hati yang mengasihi teman-teman. Ilustrasinya seperti ini. Ada sebuah cerita seperti ini. Ada seorang cewek datang kepada saya. Ini cerita ya. Tiba-tiba gini, Kak Yavo, apa? Kak Yavo, itu yang main musik siapa sih? Kok cool banget gitu Kak Yavo. Kalau dia main itu rasanya hati ini luluh Kak Yavo. Pokoknya gitu banget Kak Yavo. Yang mana sih? Saya tanya gitu kan. Itu loh Kak Yavo. Itulah. Itu makanya itulah. Ya itulah makanya. Yang mana? Yang itu loh Kak Yavo. Yang megang keyboard, rambutnya gondrong, pakai kacamata. Kalau dia mencet, seperti hatiku dipencet Kak Yavo. Terus kenapa gitu? Aku pengen deket, boleh nggak Kak Yavo? Kenalin dong, comblangin dong. Boleh. Apa yang menyebabkan kamu pengen deket? Aku suka sama dia Kak Yavo. Ya nggak teman-teman? Teman-teman teens sering gitu nggak? Dari hati yang suka dulu, dari hati yang cinta dulu, dari hati yang mengasihi dulu, kita baru bisa dekat. Kalau cuma kenal, kalau cuma sering ketemu itu tidak bisa mendorong kita untuk lebih dekat lagi. Tetapi kalau kita misalnya kita sudah jatuh cinta, kita sudah memiliki hati yang suka, dengan otomatis kita akan mendekat. Kalau siapa teman-teman teens mungkin ada yang sudah pacaran mungkin. Dan pasti kalau pacaran itu pengennya selalu dekat. Dan di dalam Matius 22 ayat 37 ini teman-teman. Di sini dikatakan, kita akan bahas tentang ini. Kalau kita pengen dekat dengan Tuhan, milikilah hati yang mengasihi Tuhan dulu. Kenapa harus hati?
Di sini katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kenapa di sini ditulis hatinya dulu, bukan jiwanya dulu, atau bukan mungkin akal budinya dulu? Dalam kehidupan manusia teman-teman ada dua hal. Penggerak kehidupan manusia itu ada dua hal, hati dan pikiran. Kalau misalnya seperti ini, saya pengen ke sana karena saya lapar, pikiran saya akan ngomong, oh makan di sana itu enak, ada ayam, ada bebek, ada apa-apa di sana. Saya akan ke sana. Itu penggeraknya pikiran karena perutnya sudah lapar. Beda lagi dengan gini, saya pengen ke sana nih untuk mendoakan atau untuk kasih sesuatu. Kenapa? Karena hati saya itu merasa pengen ke sana. Atau mungkin kita lihat orang di pinggir jalan teman-teman lihat minta-minta, hati kita tergerak, itu kita akan kasih. Penggerak hidup manusia itu ada dua, hati atau pikiran. Dan kenapa firman Tuhan ini atau Tuhan menuliskan atau Tuhan memberi perintah untuk manusia itu mengasihi Allah dengan hatinya dulu. Karena ketika hati kita yang bergerak, ketika hati kita yang terdorong, itu pikiran kita sudah gak masuk. Setuju gak teman-teman? Kalian yang punya pacar, ini kita bahas karena ini berbicara tentang hubungan, kita akan bahas tentang pacaran nih. Ketika pacarmu bilang, yang aku lapar, cie. Oh ya yang, hujan terabas. Betul gak teman-teman? Yang aku pengen ketemu, aku kangen. Bilang orang tua gak boleh, tetap hajar. Kalau hati kita sudah mulai bermain, pikiran kita sudah gak bermain. Maaf bicara teman-teman, kalau misalnya sampai kita sudah pacaran terlalu jauh, atau mungkin bisa dibilang sudah melanggar firman Tuhan misalnya, karena hati kita itu begitu sayang, pengetahuan firman Tuhan kita itu gak berlaku. Betul gak teman-teman? Kadang-kadang karena terlalu sayang, harusnya ke gereja, tetapi pacarnya sakit, ke gereja bisa kapan-kapan lah, pelayanan bisa kapan-kapan lah kak. Pacarku sakit itu saat ini. Betul gak teman-teman? Begitu juga kalau kita mengasihi Tuhan, seharusnya hati yang mengasihi ini adalah hati yang mengasihi Tuhan dulu. Kenapa saya bilang mengasihi Tuhan dulu baru mengasihi sesama? Di ayat yang ke-37 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu. Ayat 38, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Di sini katakan hukum yang paling utama itu kasih Tuhan Allahmu. Ayat yang ke-39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yang pertama apa teman-teman? Bukan kasih dengan sesama dulu. No. Hal yang utama, yang paling utama, yang terutama dan yang pertama, jadikan nomor satu adalah kasihilah Tuhan Allahmu dulu. Baru kamu bisa kasih orang lain. Baru kamu bisa kasih pacarmu. Kita nggak akan bisa mengasihi orang kalau kita tidak dekat dengan sumber kasih. Firman Tuhan mengatakan Allah adalah kasih. Gimana kalau hidup kita penuh dengan kasih? Ya kita harus dekat dengan Tuhan. Bagaimana cara kita dekat dengan Tuhan? Teman-teman teens. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dulu. Apakah engkau sudah mengasihi Tuhan? Yang jadi pertanyaan itu. Apakah engkau lebih mementingkan gadgetmu?
Ketika engkau harus ketemunya harus ketemu dengan Tuhan, tetapi kita lebih mementingkan gadget. Contohnya seperti ini. Enggak doa, lupa, enggak apa-apa. Tetapi ketika kita pergi, lupa dengan gadget, kita pulang balik ambil gadget. Iya enggak teman-teman? Teman-teman, yang namanya berhala itu sekarang bukan zamannya lagi ada patung disembah-sembah. Enggak. Teman-teman teens, yang namanya berhala adalah segala sesuatu yang membuat Tuhan itu nomor 2. Itu namanya berhala. Tuhan itu enggak mau diduakan. Tuhan itu nomor 1. Kalau segala sesuatunya itu menomorduakan Tuhan, engkau sedang membuat berhala dalam hidupmu. Kenapa firman Tuhan sampai menulis, inilah hukum yang terutama dan yang pertama. Karena ini satu hal yang penting teman-teman. Ini satu hal yang penting. Engkau harus bisa mengasihi Tuhan dulu. Baru kita bisa mengasihi sesama. Jangan bilang, aku mengasihi Tuhan kok mas. Aku mengasihi Tuhan kok kak. Bener, aku mengasihi Tuhan. Oke, apa buktinya? Saya tunggu. Kok gak datang ke gereja? Oh iya ya kak, kemarin ada tugas. Oh oke. Berikutnya lagi, datang ke gereja. Puji Tuhan. Minggu berikutnya lagi, kok gak datang lagi? Oh iya ya kak, ada acara keluarga. Ciri-ciri orang yang mengasihi Tuhan adalah menjadikan Tuhan itu nomor 1 teman-teman. Betul nggak? Ketika engkau mencintai pacarmu, engkau bisa menomorsatukan pacarmu, benar. Kalau enggak dikabarin, cemberut. Ya enggak? Kalau misalnya kita enggak ngabarin pacar kita cemberut. Misalnya seperti itu. Coba kita mau belajar teman-teman. Apa yang menjadi ciri-ciri orang yang mengasihi Tuhan? Yang biasanya nih, orang yang mengasihi Tuhan itu harusnya dia itu mempunyai ciri-ciri selalu rindu sama Tuhan. Ya atau ya? Kita ngomong, pacarku atau gebetanku lah. Aku sayang kamu loh. Tetapi gak pernah kangen. Itu namanya sayang. Kita mungkin bisa kangen dengan pasangan kita, atau kita mungkin bisa kangen dengan orang tua kita bisa kangen dengan adik, karena kita mengasihi. Betul nggak? Kamu ngomong, aku mengasihi Tuhan kok Kak Yafu. Tetapi dalam setiap hari engkau nggak ada kerinduan untuk ketemu sama Tuhan. Setiap hari engkau melupakan Tuhan, nggak ada waktu khusus untuk ngomong, halo Daddy, gimana kabarnya? Misalnya seperti itu. Atau terima kasih Tuhan buat hari ini. Tuhan udah seneng loh. Tidak jauh beda ketika pacarmu bilang, selamat pagi sayang. Lagi apa? Makan apa? Sudah makan belum? Ketika pasangan kita atau pacar kita ngomong seperti itu rasanya, seneng banget kan? Begitu juga dengan Tuhan. Engkau ngomong, aku mengasihi engkau Yesus. Tetapi setiap hari Tuhan nunggu. Ini mana ya anak-anak teens kok gak ada yang menyapa aku? Setiap hari Tuhan nunggu. Mana ya? Orang yang mengasihi Tuhan harusnya orang itu selalu rindu. Orang yang jatuh cinta itu selalu rindu. Pengen ketemu lah, pengen dapat kabar lah, pengen dapat sesuatu
itulah. Kalau kita mengasihi Tuhan, teman-teman teens, harusnya hidupmu setiap hari pengen ketemu sama Tuhan. Jangan ngomong engkau rindu sama Tuhan. Jangan ngomong engkau dekat dengan Tuhan kalau engkau nggak rindu sama Tuhan. Perbaiki hubunganmu sama Tuhan. Jadikan Tuhan nomor satu, teman-teman. Berikutnya, ciri-ciri orang yang mengasihi itu selain rindu, biasanya itu selalu melakukan yang terbaik. Betul nggak? Kalau pasangan kita sedang ulang tahun, wah kita sudah bingung cari boneka lah, cari jam tangan lah, cari apa lagi ya? Cari HP lah mungkin. Keren banget ya, HP lah, oke deh. Atau cari apalah yang spesial buat pasangan kita, betul nggak? Atau kalau enggak, ketika mau ketemu dengan pasangan kita, biasanya kita sudah dandan cantik. Yang cowok sudah gini, keren. Pakai pomade lah, pakai parfum lah, mandi lah, pakai sepatu, pakai wah necis. Itu kalau mau ketemu sama Tuhan, kalau ketemu sama pacar, wah dandannya sudah keren-keren gitu. Betul nggak? Dia pengen memberikan yang terbaik buat orang yang dikasihnya. Begitu juga kalau kita, teman-teman teens, kalau kita ngomong aku mengasihi Tuhan, harusnya engkau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Harusnya engkau memberikan waktumu yang terbaik buat Tuhan, bukan sisa waktumu. Sisihkan waktu buat Tuhan, bukan sisakan waktu buat Tuhan. Kalau engkau mengasihi Tuhan, mumpung kita masih muda teman-teman. Teman-teman tis mumpung masih punya tenaga. Teman-teman tis mumpung masih bisa bergaya. Gunakanlah kekuatanmu ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Hal yang paling simpel. Ketika kita memuji Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, ketika itu kita mau kasih yang terbaik seperti apa sih? Raja Daud ketika nyanyi, ketika tabut Tuhan datang, Raja Daud menari-nari. Anaknya Saul bilang, kayak orang gila, ngisi-ngisi nih, memalukan. Tapi Daud tidak mengambil pusing teman-teman. Bahkan itu Daud menarinya itu di depan rakyat loh. Karena begitu Daud mengasihi Tuhan, dia berikan yang terbaik buat Tuhan. Dia nggak ngomong ketika nyanyi, Tuhan aku mau berikan yang terbaik. Mau angkat tangan, wah malu aku. Nanti dikira pamer. Di samping gitu mau angkat tangan, mau tutup mata, mau nangis. Wajahku kalau nangis nanti seperti apa? Kalau engkau mengasihi Tuhan, harusnya engkau bisa mengekspresikan bagaimana engkau mengasihi Tuhan. Engkau berikan yang terbaik buat Tuhan, bukan hanya nyanyi dengan setengah-setengah. Seperti itu, setengah-setengah. Ya. Kalau engkau nyanyi, ya nyanyi aja. Ubah hatiku seperti hatimu. Ya harusnya seperti itu. Nyanyilah, berikan yang terbaik buat Tuhan. Tidak berbicara tentang materi teman-teman. Tidak selalu berbicara tentang materi untuk ngasih Tuhan yang terbaik, enggak. Engkau memberikan hatimu untuk Tuhan, engkau memberikan kekuatanmu Tuhan, engkau memberikan skillmu untuk Tuhan, engkau memberikan pikiran ide-idemu untuk memajukan teens atau mungkin nanti ide youth. Itu engkau sedang memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sekali lagi, ini bukan masalah materi. Tuhan lebih suka hati, karena Tuhan melihat hati, bukan melihat materi. Teman-teman teens,
Mari kita renungkan ke hati kita. Apakah kita mau lebih dekat dengan Tuhan? Satu hal teman-teman, kasihi Tuhan dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan dan singer untuk maju ke depan. Kita lihat setiap diri kita, hati kita teman-teman. Sudahkah kita mengasihi Tuhan? Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang selalu rindu untuk ketemu Tuhan. Jesus. Engkau yang mungkin sudah lupa untuk mengasihi Tuhan. Engkau mungkin yang masih mementingkan hidupmu sendiri. Engkau masih mementingkan orang lain. Nah, teman-teman, hukum yang terutama adalah kasihi Tuhan Allahmu dulu. Buat persekutuan dengan Tuhan dulu. Bisa bayangin gak? Tuhan sedang nunggu setiap kita untuk menyapa Dia. Bisa bayangin gak? Tuhan dengan setia, Dia melihat kita dengan segala kasih-Nya, tersenyum dan ngomong, anakku, kamu rindu aku gak sih? Aku tunggu setiap kata-katamu. Aku tunggu setiap curhatan hatimu. Aku tunggu setiap apapun yang keluar dari mulutmu. Aku tunggu, aku pengen tahu. Karena aku mengasihimu, anakku. Bisa bayangin seperti itu gak teman-teman? Ku ingin selalu bersekutu dengan Yesus. Nyanyikan dengan hati teman-teman. Katakan, Tuhan kami rindu untuk bersekutu dengan Engkau. Yesus, ku ingin selalu bersekutu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Teman-teman, ambil waktumu ngomong pribadi dengan Tuhan pada saat ini. Ngomong dari hati ke hati dengan Tuhan. Katakan sama Tuhan, Papa, Bapak, teman, aku rindu dengan Engkau. Aku rindu lebih dekat lagi dengan Engkau. Aku rindu untuk merasakan hangatnya kasih-Mu. Merasakan hangatnya peluk-Mu pada saat ini. Katakan dari hati ke hati teman-teman. Katakan, keluarkan isi hatimu. Tuhan sedang menantimu. Tuhan sedang menantimu. Bersekutu dengan menikmati hadirat.